Assalamualaikum, pada video ini kami akan menjelaskan materi interface. Interface ini digunakan pada pemrograman Java. Nah, interface ini terdiri dari dua kata, yaitu inter yang artinya antar dan face artinya muka. Jadi, interface adalah antarmuka. Kata ini mungkin sering kamu dengar, contohnya seperti GUI atau Graphical User Interface dan CLI atau Command Line Interface. Secara umum, interface berfungsi sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Agar lebih paham, mari kita simak penjelasan teori dan contoh program dari interface ini. Baik, di sini saya akan memulai pembahasan kami yaitu tentang interface, yaitu interface memiliki subtopiknya yaitu deklarasi interface, interface modifier, implementasi interface, hierarki interface, inheritance pada interface, interface class, dan abstract class. Interface menggambarkan suatu standar tentang behavior yang dimiliki oleh kelas dan juga berisi metode abstrak. Untuk model multi inheritance-nya mengizinkan sebuah kelas dapat memiliki lebih dari satu superkelasnya. Deklarasi interface-nya seperti contoh di bawah ini dengan sintaknya yaitu public interface atau interface face name. Contoh kosongnya seperti di bawah ini. Contoh interface yaitu seperti di bawah ini. Interface face mail memiliki member satu konstanta, 4 metode abstrak. Komponen pembentuk interface yaitu 1 modifier, 2 keyword interface, dan 3 interfere merupakan nama interface yang ditentukan oleh programmer, dan 4 body interface berisi metode abstrak atau bisa juga bertambah dan ditambahkan oleh konstanta. Interface modifier yaitu jenis modifiernya yang dapat ditambahkan pada interface-nya yaitu public, protect, private, static, abstrak. Interface dapat memiliki member berupa interface tersendiri. Secara implementasi member interface-nya tersebut akan bertipe public dan static. Interface publiknya yaitu interface yang memiliki modifier public dapat diakses dimanapun atau di luar manapun atau di dalam paskek yang sama dengan kelas atau interface yang mengakses. Contohnya seperti di bawah ini, yaitu public interface face smile. Protect. Modifier protect hanya berlaku untuk member interface yang ada di dalam sebuah kelas. Member interface yang bertipe protect akan dapat diakses di dalam subclass, baik di dalam maupun di luar paskek. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Baiklah, saya Muhammad Janustion di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai interface. Di sini ada modifier private digunakan untuk berlaku pada member interface yang ada di dalam sebuah kelas. Kemudian member interface yang bertipe private hanya dapat diakses oleh kelas yang memilikinya. Contohnya seperti pada layar, di sini ada public class printer, kemudian kita buat private interface nozzle. Kemudian di sini ada modifier static, berlaku untuk member interface yang ada di dalam sebuah class. Nah, jika member interface berada di dalam class, maka secara implisit selalu statik, sehingga akan diinisialisasi sekali saja oleh compiler, yaitu pada saat class atau interface yang memilikinya diinisialisasi. Kemudian di sini ada modifier abstrak. Nah, untuk semua interface termasuk member interface secara implisit selalu abstrak, karena interface ditujukan untuk menyimpan anggota berupa metode abstrak. Nah, metode abstrak adalah metode yang hanya berupa deklarasi saja. Metode ini akan dideklarasi ulang atau diimplementasi pada kelas yang menggunakan interface tersebut. Selanjutnya untuk pengimplementasiannya, di sini interface dapat diimplementasikan oleh sebuah kelas. Kemudian implementasi interface menggunakan keyword implements. Untuk syaratnya, seluruh metode abstrak yang ada pada interface harus dideklarasi ulang di dalam kelas yang mengimplementasikannya. Untuk sintaknya dapat dilihat seperti pada layar. Di sini ada public class, kemudian class name-nya, kemudian di sini menggunakan keyword implements, baru kita masukkan interface name-nya. Lalu nanti di dalamnya ada beberapa kode diisi. Nah, untuk contoh implementasi interface seperti lihat pada di layar.
Di sini class printer melakukan implements terhadap Facsimile sehingga di dalamnya dideklarasi ulang seluruh metode abstrak yang dimiliki oleh Facsimile. Selanjutnya itu ada multi implements. Nah, untuk multi implements ini sebuah class dapat melakukan implements lebih dari satu interface. Contohnya seperti pada layar, di sini ada class person, dia dapat mengimplements beberapa interface. Di sini ada person interface, living thing, kemudian whatever interface. Nah, selanjutnya ada implement sub interface. Sebuah class yang mengimplementasikan sub interface wajib mendeklarasikan ulang seluruh metode yang ada pada sub interface tersebut dan juga metode yang ada pada sub interface-nya. Contohnya seperti pada layar, di sini ada class mahasiswa kemudian mengimplement student interface. Nah, karena student interface merupakan subclass dari person interface, maka class mahasiswa harus mendeklarasi ulang semua metode abstrak yang dimiliki oleh kedua interface tersebut. Nah, untuk kesimpulannya bahwa untuk membuat interface, keyword yang dipakai adalah interface, sedangkan untuk menggunakannya, keyword yang dipakai adalah implements. Kemudian interface dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan multiple inheritance pada Java. Baiklah, sekian. Terima kasih untuk penjelasan mengenai teori dari interface. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang akan menjelaskan mengenai contoh program dari interface. Oke, nama saya Rahmatur Rahim. Di sini saya akan menjelaskan contoh program interface. Pertama, kita membuat package-nya yaitu interface 178. Terus membuat import, terus membuat interface yaitu siswanya, itu yang saya ambil. Terus membuat tipe datanya yaitu string, yaitu sekolah dan jurusan. Terus membuat public float yaitu UAS, UTS, tugas, absen, dan nilai akhir. Selanjutnya kita membuat subclass-nya yaitu IPA, implement dari siswa. Terus membuat public string yaitu nama, NIM siswa, semester, angkatan, dan ada integernya juga. Dan di sini membuat void yaitu nama divisi, yaitu system out print, nama sekolah, jurusan. Bisa dilihat di sini modelnya. Terus kita membuat override-nya. Di sini membuat override public float UAS. Begitu juga dengan UTS, tugas, absen, dan nilai akhirnya. Terus kita membuat subclass yang kedua yaitu IPS. Sama seperti caranya seperti kelas yang IPA. Oke, sekian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan program interface ini, di mana selanjutnya kita akan membuat objek dari kelas yang telah kita buat untuk menampilkan outputnya. Yang pertama di sini kita harus memasukkan sintaks scanner input new scanner system agar dari output kita nanti kita dapat memasukkan input pas di saat programnya dijalankan. Yang pertama di sini kita membuat objeknya dengan cara masukkan kelasnya itu kelas IPA dengan nama objek itu objdir, objek direkturnya sama dengan new terus nama kelasnya IPA. Nah, ini untuk sistem outprint-nya. Untuk outputnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menampilkan NIM, data NIM-nya kita masukkan nama objeknya itu objdir titik NIM siswa, itu atribut yang atas ini. Selanjutnya ya, kita ingin menampilkan data namanya dengan cara objdir itu nama objeknya titik nama sama dengan input next line. Selanjutnya untuk penampilannya semester, data semester kita sama seperti tadi, itu nama objeknya terus titik semester sama dengan input next line. Begitu seterusnya sesuai yang telah kita buat di kelas IPA tadi, apa saja yang ingin kita tampilkan kita masukkan nama objeknya terus titik nama atributnya. Selanjutnya untuk menampilkan divisi itu dengan cara objdir nama divisi dengan sistem outprint lainnya cetak data. Nah, ini ada data yang akan keluar setelah program dijalankan. Yang pertama itu sistem outprint line NIM siswa. NIM siswa ini datanya kita ambil dari objdir dari nama objeknya terus titik NIM siswa itu nama atributnya. Selanjutnya sistem outprint lagi untuk outputnya nama sama dengan objdir titik nama.
Untuk semesternya sama seperti itu, kita tinggal tambah objeknya terus titik nama atributnya yang ingin ditampilkan. Di sini untuk perhitungan nilai yang akan ditampilkan, itu untuk total nilainya itu ada objdir, ini nama objeknya yang tadi kita buat di atas, terus nama nilai akhir, terus dalam kurung objdir titik uas, dalam kurung lagi objdir titik uas. Selanjutnya yang kedua itu objdir UTS. Untuk UTS nya objdir nama objeknya titik UTS, objdir titik tugas, objdir tugas, objdir absen, objdir absen lagi. Itu untuk menampilkan dari data kelas IPA. Selanjutnya kelas IPS yang telah kita buat di atas ini. Ini ada kelas IPS di mana atributnya ada nama, terus NIM, semester, angkatan, terus perhitungan nilainya UAS, UTS, tugas, dan absen. Untuk pembuatan objeknya sama seperti tadi. Yang pertama kita masukkan nama nama kelasnya itu IPS, terus nama objeknya ini di sini kita buat sisin sama dengan new IPS. Untuknya sama semua, sama seperti di atas tadi. Untuk penampilannya itu dengan cara nama objeknya terus titik nama atributnya seperti tadi. Oke, selanjutnya kita jalankan programnya. Seperti apa hasil program yang telah kita buat ini, mari kita coba. Di sini karena kita menggunakan input netlane tadi, maka untuk outputnya kita harus memasukkan input dari keyboard. Yang pertama di sini kita diminta masukkan NIM siswa, berapa NIM-nya itu kita masukkan saja NIM-nya, lalu enter, terus input namanya, nama saya, terus input semesternya itu semester 3, angkatannya angkatan 2020. Untuk UAS-nya kita buat aja nilainya 90, untuk UTS-nya 80, tugas siswanya kita buat 90, dan absennya 100. Maka akan keluar datanya itu UAS 90, UTS 80, tugasnya 90, absen 100, dan total nilai keseluruhan setelah di rata-rata itu 90. Ini untuk IPA. Selanjutnya kita akan menampilkan data untuk IPS tadi. Sama seperti tadi, kita masukkan NIM-nya. Selanjutnya nama siswanya, semesternya semester 3, angkatan 2021 ya dia. Selanjutnya UAS, nilai UAS-nya 90, UTS-nya 80, tugasnya 90, absennya 100. Maka keluar untuk total nilai yang IPS ini 90. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan tersebut saya harap teman-teman dapat memahami apa itu interface dan bagaimana penggunaannya pada Java. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is turning